PT Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik Lebaran terjadi pada Jumat 28 Maret 2025 mendatang atau bertepatan dengan hari pertama cuti bersama. Berikut informasinya. Kepadatan kendaraan diperkirakan akan terjadi di sejumlah ruas tol di Cipularang dan Purbalegi. Senior General Manager Jasa Marga Metropolitan Toll Road, Widiatmiko Nursejati mengatakan, Jasa Marga Metropolitan Toll Road mempersiapkan berbagai strategi untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, terutama di jalur tol yang menghubungkan Bandung dan Jakarta. Kepadatan arus mudik akan terjadi di gerbang tol Kalihurip Utama dan sejumlah rest area seperti di kilometer 97 dan 88. Kepadatan kendaraan diprediksi lebih tinggi terutama di interchange Pasteur kilometer 125 dan ruas Kalihurip Utama hingga kilometer 66. Untuk mengurai kepadatan, pihaknya akan melakukan rekayasa lalu lintas seperti sistem buka tutup di Sadang dan pengalihan arus ke tol Japek 2 Selatan. Jasa Marga juga mengimbau pemudik untuk mengatur waktu perjalanan guna menghindari puncak kepadatan yang biasanya terjadi mulai sore hingga tengah malam. Umumnya itu memang periode dari arah Bandung itu kan window waktunya perjalanan itu mulai dari menjelang maghrib sampai dengan jam 11 jam 12 malam. Nah biasanya pada rentang itulah resiko titik kritis ya, waktu kritis bertemunya di 66. Kalau dari arah Trans Jawa itu biasanya terus menerus Pak, mulai maghrib itu semakin tinggi. Nah pada saat menjelang petang itu biasanya seperti periode tahun lalu itu juga cukup panjang antriannya dari Kalihurip utamanya padat dan dari arah Cikampek utamanya padat. Jadi bisa menumpuk di situ. Apalagi ketika diberlakukan one way, otomatis prioritas semua lalin akan lebih banyak dari arah Trans Jawa. Nah yang dari arah Bandung itu otomatis akan sedikit tertahan. Nah pada saat periode sedikit tertahan itu akan diupayakan untuk pengaturan lalu lintas dengan dikeluarkan lewat Sadang ataupun melalui Japek 2 Selatan untuk yang fungsional. Nah kalau untuk periode arus mudik diprediksi tanggal 28 ya. 28 itu secara nasional dan untuk periode arus balik itu di tanggal 6. Nah jadi periode diskon yang diberlakukan itu diharapkan bisa melakukan pengguna jalan lebih tertarik untuk melakukan perjalanan lebih awal ataupun daripada periode puncak harus mudik dan balik tersebut sih. Ya kalau untuk Kalihurip itu bisa sampai ke angka 733.000 kendaraan dengan lalin puncaknya itu di angka 52.000 kendaraan. Ini yang menuju ke arah Bandung. Kemudian untuk yang ke arah Jakartanya itu diprediksi 748.000 kendaraan atau pada hari tertingginya itu sampai 58 sampai 59.000 kendaraan. Kalau untuk normalnya sendiri itu rata-rata di angka 30 ribuan Pak, 30.000 kendaraan, 28 sampai 30.000 kendaraan secara normal. Kalau prediksi hari per harinya sih prediksi akan terjadinya peningkatan dibandingkan periode tahun lalu sebesar 5 normal terhadap normal 5,3% terhadap normalnya. Ini untuk di gerbang tol Kalihurip Utama ya. Normalnya itu berapa tadi? Normalnya itu 30.000 kendaraan per hari. Cuman kan ada periode yang tinggi, ada yang rendah, terutama Sabtu Minggu itu sebenarnya tinggi sebenarnya. Sabtu Minggu kan begitu di rata-rata kan sekitar 30-an ribu. Kalau untuk jalur selatan yang menuju ke arah ini meningkat 1% terhadap 2024 yang ke arah. Jadi ini data yang melalui GT Kalihurip Utama itu sebesar 331.000 kendaraan. Pada periode arus mudiknya itu 21% meningkat terhadap normal dan 1% terhadap tahun 2024. Nah untuk yang arus baliknya itu di gerbang tol Kalihurip Utama terhadap normal meningkat 33,3%, namun lebih rendah 2%. Karena lalinnya bisa jadi terdistribusi lebih panjang lagi untuk yang periode arus balik. Dari data Jasa Marga diperkirakan sekitar 733.000 kendaraan akan melintasi tol Kalihurip selama periode mudik dan balik Lebaran nanti dengan volume puncak mencapai 52.000 kendaraan per hari. Puncak arus mudik sendiri diperkirakan akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025. Sementara itu, arus balik menuju Jakarta diprediksi mencapai 748.000 kendaraan
dengan puncak harian sekitar 58.000 hingga 59.000 kendaraan.